Oke ya. Eh, Baik ya, jempolnya bisa dikasih virtual yang ada di reaction ya. Jadi bisa saya lihat kondisi sahabat kelas semuanya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dimanapun ini ada yang dari Jambi ya, ada dari Jakarta, Tangerang gitu ya. Thumbs up ya. Oke, good ya. Jadi ada banyak nih dari Sabang sampai Merauke ya sudah kumpul di malam hari ini ya. Jadi selamat malam ya sahabat kelas semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya Liana. Kita sebenarnya kuliah ini saya bahas adalah kuliah tentang sosial media ya. Jadi ini sudah memasuki sesi keempat. Jika sahabat kelas mungkin sudah pernah mengikuti dari sesi pertama, ya saya bahasnya itu satu persatu ya, mulai dari Facebook ya kan, nanti kemudian Instagram, nanti kemudian ada YouTube, ada TikTok ya. Jadi segala sesuatu yang menyangkut sosial media yang mungkin tentu saja sobat kelas ini semua sahabat kelas pasti pernah dengar lah ya. Maksudnya karena sekarang ini kita tahu kita sudah berada di suatu dunia ya yang merubah segalanya. Orang yang suka offline harus online ya, dipaksa online. Orang yang tidak suka marketing harus marketing. Dulu marketingnya secara tradisional, sekarang harus online ya, melalui sosial media, melalui cara-cara yang lainnya, iklan-iklan digital ya. Nah, itu dia ya. Jadi untuk kuliah ini memang sampai beberapa sesi ke depan, ini baru sesi keempat ya. Sesi yang keempat. Jadi buat yang memang ketinggalan ya, tidak ada masalah, ketua kelas pasti sudah memberitahukan ya, tinggal lihat di YouTube ya pembahasan dari saya beberapa minggu yang lalu ya. Oke, 2 minggu yang lalu saya sempat membahas tentang serba-serbi Facebook ya. Itu tentu saja ada hubungannya dengan minggu ini ya. Cuma 2 minggu yang lalu saya masih libur ya, libur semester, justru itu bisa dilakukan di sore hari. Cuma saya senang sekali ya, jadi semakin malam sepertinya sahabat kelas ini semakin suka ya, semakin malam mungkin banyak yang memiliki waktu yang bisa hadir. Di sini cukup banyak sekali ya pesertanya, terima kasih yang sudah hadir. Topik malam ini saya izin share ya, topik malam ini adalah penting banget juga ya buat sobat kelas yang pengen tahu tentang bagaimana sih marketing melalui Facebook. Ya, pasti mikir-mikir nih, Facebook marketing. Ada yang pernah dengar tentang Facebook marketing sebelumnya atau belum nih? Sudah pernah dengar Facebook marketing seperti apa? Ini cuma minta jawaban. Belum pernah ya, mungkin oke, nggak ada masalah ya buat Anda yang belum pernah. Semoga pemaparan saya ataupun yang saya paparkan malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diimplementasikan ya. Ingat sobat kelas, jika Anda ingin lebih paham bagaimana menggunakannya, tentu saja Anda harus mencoba. Ya, tidak mencoba berarti Anda tidak akan pernah tahu ya. Karena kalau Anda mencoba, Anda semakin fasih dan semakin jago dengan melakukan Facebook marketing. Ada juga beberapa mungkin alat-alat ya yang ada sebenarnya di Facebook, tapi kita itu masih nggak pernah dengar, ya nggak pernah dengar. Benar, ya kan? Jadi mudah-mudahan di malam ini bisa memberikan wawasan ya bagi sobat kelas semua ya. Terima kasih yang banyak yang sudah menjawab nih ya tentang Facebook marketing. Jadi mari saya buka slide pertama saya ya, ini adalah topiknya tentang Facebook marketing, pemasaran melalui Facebook ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 September 2021 ya. Oke, di slide saya berikutnya saya membahas tentang kita menyatukan definisi ya. Karena soalnya kalau kita dari tadi bilang Facebook marketing apaan sih ya kan? Nah, kita perlu tahu Facebook marketing itu seperti apa itu ya. Oke, next slide saya ini. Definisi. Tentu saja karena kalau kita bicara Facebook marketing dari tadi, tapi tidak tahu definisinya itu kan jadi tidak jelas ya. Jadi sebenarnya gini, Facebook marketing adalah segala aktivitas menggunakan akun Facebook Anda ya dengan tujuan untuk memasarkan produk dan membangun komunikasi yang intens dengan calon pelanggan Anda, atau mungkin kalau Anda sudah ada pelanggan melalui Facebook, this will be good ya. Cuma ini kan membangun komunikasi intens ya, lebih sering dilakukan. Kemudian Facebook marketing merupakan bagian dari inbound marketing, yaitu bagian sisi dalam, sebuah strategi pemasaran produk dengan cara menarik pelanggan menggunakan berbagai informasi produk yang menarik. Jadi
Anda buat iklan, Anda buat postingan, video, foto, ya kan, tutorial di Facebook. Pertama adalah Anda ingin memberikan informasi ya kepada pelanggan, ya, calon pelanggan Anda melalui Facebook nih, melalui Facebook. Jadi bukan langsung cuma saya posting, saya selalu maunya jual, 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 dan jual. Kalau hanya berpikiran seperti itu, sell, sell, and sell, mungkin orang-orang akan berpikir, wah, kamu nggak kasih saya tutorial bagaimana cara saya tahu cara menggunakan produk itu, bagaimana saya bisa percaya kepada Anda gitu loh, kalau cuma konsepnya adalah selalu tentang menjual, ya. Jadi di sini kita coba membangun hubungan, membangun komunikasi dalam skala yang kita namakan tidak formal, karena Facebook kita lebih sering memakai bahasa gaul, ya, ataupun Anda sering komen, orang kan sering nanya nih kalau kita lagi posting sesuatu, harganya berapa ya Gan, ya kan, lalu kemudian sis dikirim dari mana, atau kakak itu barangnya apa ya, ya kan, kakak harganya dong, kakak price DM dong, atau DM price listnya dan sebagainya, ya. Jadi di sini kesimpulannya, jadi kita udah tahu bahwa melakukan Facebook marketing adalah melakukan kegiatan pemasaran, ya, melakukan kegiatan memasarkan produk, layanan melalui Facebook. Ya, kita masuk kepada strategi Facebook marketing. Masih ingat siapa yang namanya selalu dikaitkan dengan Facebook? Bisa saya bilang CEO, pemilik, siapa pemilik ataupun yang namanya selalu disandingkan dengan Facebook. Kalau kita ngomong soal Facebook, kita kenal dia. Si Mark, ya, namanya Mark Zuckerberg, ya kan? Oke, ya, yang sudah menjawabnya sudah pasti tahu, ya. Oke, ya. Nah, itu ya Bapak itu ya, Mr. Mark, ya kan, yang tentu saja kalau kita berbicara tentang Facebook, kita harus selalu mengingat nama ini, ya, karena nama ini selalu mendompleng Facebook, ya. Strategi menggunakan Facebook marketing. Facebook ini bisa dibilang sosial media yang historical, ya, yang sudah lama, ya, yang berdirinya udah lumayan lama dibanding TikTok, YouTube, Instagram, ya. Nah, itu dia. Jadi dengan keberadaan dia yang sudah lumayan lama, maka tentu saja kita di sini bisa kategorikan bahwa Facebook memiliki jangkauan pengguna yang lebih banyak, ya. Oke, mari kita lihat apa sih kalau kita menggunakan Facebook marketing, bagaimana nih strateginya? Strategi apa yang mesti kita lihat? Nih, pertama, memiliki tujuan yang jelas, ya. Pada saat kita hendak melakukan marketing melalui Facebook, 80% tujuan Facebook itu kita harus tahu. Tujuan Facebook bukan menjual, tapi dia adalah menciptakan yang namanya brand awareness, ya, menurut Sprout Social. Sprout Social ini adalah lembaga survei, ya, dia sudah survei bahwa oh ternyata selama ini Facebook itu digunakan untuk meningkatkan brand awareness. Ya, jika sahabat kelas itu punya produk yang mungkin saat ini cuma yang taunya tetangga, ya, atau mungkin teman-teman aja, ya. Jadi Anda bisa posting di Facebook, ya, memperkenalkan produk Anda, memperkenalkan jasa ataupun layanan yang dimiliki. Ya, misalkan Anda punya jasa titip, ya, just tip beli vitamin, masker dan sebagainya, atau just tip yang sekarang lagi keren itu just tip yang jual beli sayur-sayuran di pasar, ya, juga boleh nih, ya. Jadi bisa melakukan Facebook marketing. Ya, kemudian kedua, kenalilah pasar produk Anda, ya, pangsa pasarnya. Nah, kalian kan udah mungkin sobat kelas tahu ya, target-target dari produk saya itu kalangan apa ya? Apakah generasi milenial, ya, ataukah generasi kolonial, ataukah generasi yang masih kecil, ya, yang alfa, ya. Jadi ini sobat kelas mesti tahu dulu nih, pangsa pasar ataupun yang calon pelanggan saya siapa, ya, calon pelanggan produk dan layanan saya seperti apa. Di sini harus ada mengetahui nama ilmu segmentation, targeting, dan positioning. Kalau belajar marketing pasti tahu tentang STP ini, ya, segmentation, targeting, positioning. Ketiga, strategi untuk membuat supaya Facebook marketing berjalan sukses dan lancar, buatlah konten menarik, ya, tutorial, foto atau video. Bayangkan kalau foto dan videonya biasa banget, ya, tidak membuat orang tertarik. Pasti tentu saja semua orang pasti scroll, ya, pengguna Facebook kalau ngeliat iklan-iklan yang tidak terlalu menarik, dia akan terus scroll up, yang membuat akhirnya wah, tidak ada yang lihat gitu loh, ya. Justru itu kalau kita lihat, ya, belakangnya ini banyak video-video singkat, banyak foto-foto
foto-foto yang menarik sekali yang membuat orang jadi apa ya ini ya, sampai orang hanya buka gitu loh, klik atau mungkin send us information ya, seperti itu ya. Jadi buatlah konten Anda semenarik mungkin. Yang keempat, ini menurut survei, jika Anda ingin berhasil untuk melakukan postingan dengan berharap banyak yang melihat postingan Anda, suatu survei yang sudah pernah dilakukan dari dari suatu lembaga yang Sprout sosial ini, dia bilang kalau Anda mau posting, coba mungkin sobat kelas bisa juga membuktikan ya. Lakukanlah postingan itu di hari Rabu antara jam 9 sampai jam 15 atau kita namakan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Karena dari pengukuran, dari penelitian yang pernah dilakukan oleh lembaga survei ini, dia melihat bahwa banyaknya pengguna Facebook itu on semua, itu sangat aktif, sangat posting, itu di hari Rabu. Ya, jadi kalau pengen lihat postingannya supaya banyak dilihat atau mungkin efektif, coba dilakukan Rabu dari jam 9 sampai jam 15. Ya, tendensi orang untuk melihat Facebook di hari Rabu itu lebih banyak ya. Kemudian kelima, buatlah suatu hubungan yang aktif dan komunikatif ya. Anda mau melakukan kegiatan pemasaran ya melalui Facebook, tapi online-nya 2 hari sekali, online-nya seminggu sekali, ya itu namanya juga nggak aktif ya, dan juga nggak komunikatif ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Facebook marketing. Ingat, dia akan menyesuaikan budget Anda. Nah, Facebook marketing, kok bilang budget? Ada biayanya ya, jangan bilang iklan-iklan di Facebook itu semuanya gratis gitu loh, enggak, dia ada budgeting ads, jadi Anda bisa buat iklan di Facebook ya kan, tidak mahal karena dia memang sesuai dengan budget. Sesuai dengan budget tuh kayak gimana, masa cuma modal saya cuma 5.000 dia juga mau, enggak gitu ya. Jadi dia ada batas minimal sampai sebanyak-banyaknya. Cuman kalau semakin minimal model budget kita atau budget untuk kita buat advertising, maka tidak akan terlalu efektif karena akan lebih banyak ditayangkan iklan-iklan yang mempunyai sponsor biaya iklan yang besar gitu loh ya. Jadi dia akan menguasai gitu loh Facebook ya kan. Loh, kok iklan ini lewat lagi, iklan ini terus lagi, terus seperti itu. Nah, itu perlu sobat kelas ketahui ya. Biasa kita kalau buka Facebook, kita melihat kok iklannya ulang-ulang terus ya. Iklannya kok ada terus gitu ya. Sementara ada beberapa iklan yang cuma sambil lalu, loh, setelah itu nggak pernah ada lagi ya. Nah, itu semua karena tergantung budgetnya ya. Jadi kalau bilang iklan di Facebook, ada yang gratis, ada, tapi sampai dibilang tidak begitu efektif ya kan, karena sekarang itu Facebook Ads itu udah menguasai rata-rata. Kalau Anda lihat nanti ada yang saya kasih lihat di slide berikutnya, bagaimana sih melihat suatu iklan yang ternyata berbayar ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Ini adalah penelitian yang pernah dilakukan melihat bahwa di hari Rabu ya, lihat tuh hitam sekali ya, hari Selasa dan hari Rabu tuh orang-orang pada Senin, kalau saya lihatnya sih ada benarnya, karena Senin itu biasanya kita agak malas, apalagi yang bekerja ya, yang bekerja itu rata-rata perlu konsentrasi buat target dan sebagainya. Jadi mulai Selasa, Rabu, itu mulai orang melihat sosial media lebih banyak ya, adanya highest engagement di antara jam 9 sampai jam 3 ya. Jadi ini adalah suatu studi ya kan, suatu penelitian yang bisa dipraktekkan juga ya untuk melihat efektivitasnya ya. Bila sobat kelas pengen melakukan, silahkan ya, dicoba gitu loh, karena ini sudah dari suatu bukti secara ilmiah gitu ya, dari penelitian ya. Mari saya akan bahas kepada alat-alatnya ya. Mungkin sobat kelas taunya cuma sosial media Facebook, yaitu orang posting lah, orang masukin video ya kan, tapi nggak pernah tahu ada berapa banyak sih alat-alat di Facebook ini ya. Pertama, yang sudah pasti, yang sudah kita kenal, yang mirip dengan WhatsApp, yaitu namanya Facebook Messenger ya. Yang pasti punya dong, kecuali kalau tidak download aplikasi. Ini gambarnya nih, kayak gambar ini ya, kayak halilintar gitu ya, set gitu ya, atau ya seperti petir ya, kalau dilihat ya. Ini Facebook Messenger, kurang lebih mirip dengan caranya menggunakan WhatsApp ya. Ada bisa kirim video, kirim foto, kirim link dan sebagainya. Cara marketing yang gratis ya. Asalkan
orang yang mau Anda targetkan itu juga adalah nge-add Anda gitu loh. Sama seperti kayak WhatsApp. Anda nggak bisa ngirim-ngirim iklan atau mungkin yang ngirim-ngirimin WA kalau di sana juga tidak terima WA Anda. Ya, jadi mesti saling save. Ya, kalau Anda cuma awalnya mau coba ngirim banyak-banyak, misalkan Anda mau broadcast, rata-rata nggak nyampe karena yang pelanggan yang lainnya itu tidak nge-save nomor. Justru itu banyak orang-orang yang bilangnya gini, Bu, nanti kalau terima WA saya tolong di-save ya, nanti kemudian bisa menerima broadcast dan sebagainya. Karena kalau dia nggak melakukan itu, bisa jadi Anda tidak bisa nggak bisa menggunakan messengernya. Ya, kalau bukan menjadi teman gitu loh, apalagi kalau dia mempunyai settingan privacy, ya, jadi Facebook Messenger-nya itu Facebooknya itu diprivasikan. Tentu saja Facebook Messenger-nya mungkin tidak pernah dia lihat atau dia nggak merasa bahwa dia perlu melihatnya, ya. Jadi akan susah untuk melakukan marketing jika Facebook Messenger-nya ke-lock atau mungkin terlalu Facebook account-nya di privacy, ya. Oke, itu dia satu Facebook Messenger. Yang kedua, Facebook Ad Manager, ya. Ini adalah cara iklan, salah satu layanan periklanan yang memberikan tawaran untuk mempromosikan fanpage lah, profile page yang dibuat oleh pengguna Facebook. Nah, Facebook Ad Manager itu bisa kalian sobat kelas juga Google aja masukin Facebook Ad Manager, dia harus pakai akunnya Facebook, ya. Jadi di sini sobat kelas itu bisa mengatur buat iklan, ya, buat iklan produk sendiri. Nah, iklannya itu ada bervariasi, ya. Yang saya bilang, Anda punya budget berapa, apa aja benefitnya ada di situ diterangkan, ya. Jadi dia ada berbeda-beda, masing-masing negara tentu saja beda, terutama Indonesia, ya. Ada yang kalau sering lihat nih, sahabat kelas udah pernah lihat nih, ada iklan, lalu kemudian tulisannya sponsor, ya, itu adalah iklan berbayar, ya. Berbayar dan tentu saja mengeluarkan budget, ya, untuk menggunakan iklan tersebut. Nah, biasanya iklan-iklan jenis sponsor gini lebih betah stay tune di wall kita, ya, di saat Anda scroll, Anda sering melihat, oh, sponsor, kemudian postingan teman Anda, lalu oh, sponsor lagi, iklan lagi. Sering ya lihat seperti itu, ya. Biasa kita melihat, oke, oh, punya teman saya, oh, dia baru foto, dia baru pulang jalan-jalan dari mana gitu, ya, atau dia posting lagi makan apa, ya, di bawahnya iklan, oh, naikin lagi iklan, ya, seperti itu, ya, Facebook Ad Manager. Jadi kalau sobat kelas bisa melihat di Facebooknya sendiri, ini adalah cara-cara salah satu cara untuk marketing, ya. Kemudian yang ketiga, alat yang ketiga ini agak-agak nggak jarang didengar, drum up, ya. Kalau coba sobat kelas juga mau coba lihat ini kayak gimana sih, ya kan, sobat kelas juga bisa langsung unduh aplikasinya, ya, tentu saja menggunakan Facebook user, ya. Jadi drum up ini seperti suatu solusi kesatuan mengenai manajemen sosial media. Jadi dia bisa menghubungkan, ya, antara Facebook, Twitter, LinkedIn, ya. Dia bisa menghubungkan. Jadi sekali Anda posting, Anda bisa menghubungkan gitu loh dengan beberapa jaringan-jaringannya, ya. Ada Twitter, ada LinkedIn, ya kan, mungkin sekarang sudah masuk dengan Instagram, ya. Platform ini memungkinkan organisasi membuat alur kerja khusus untuk menyederhanakan pembuatan, peninjauan, dan penerbitan posting. Bayangkan jika kita harus posting di semua sosial media, ya, wasting time, ya. Justru ini drum up ini hadir di situ untuk menawarkan kemampuan dia untuk mensinkronkan postingan Anda di beberapa sosial media, ya. Dan bagusnya drum up juga itu bisa mempersonalisasi penampilan postingan kita, ya, dengan logo perusahaan, dengan logo merek, ya kan, merek dagang, merek-merek barang yang kita jual, ya, untuk membangun suatu brand awareness, ya. Jadi orang, oh, pisang keju suka-suka, oh, mereknya ini udah terkenal nih, supaya orang bisa tahu, oh ya, pisang goreng suka-suka gitu loh, ya. Jadi di sini juga ada aplikasinya, itu bisa menyimpan website, menyimpan HTTPS gitu, ya kan, atau kemudian kasih gamification, email, rekomendasi tagar, dan lainnya. Bayar? Tentu saja bayar, ya. Jadi kalau ditanya alat marketing ini bayar, yes, ya. Nah, dia bisa trial gratis kalau Anda mau lihat cuma untuk trial, cuma tidak terlalu efektif karena trial kan namanya juga trial, ya, coba-coba, ya. Jadi pasti akan ada yang sementaranya itu loh, ya. Drum up ini boleh dilihat. Kemudian berikutnya adalah Mobile Monkey.
Nah, mobile monkey ini seperti apa? Kalau diidentiknya dengan WhatsApp ya, sesi saya pertama dan kedua itu kan bicara tentang WhatsApp. WhatsApp kita tahu ada WhatsApp bisnis yang ada mengandung API ya, jadi dia punya robot. Nah, mobile monkey ini juga kurang lebih mirip seperti itu. Jadi dia platform chat yang sudah tersetting ya. Jadi biasa kita kalau ngechat orang, tiba-tiba dia ada pilihan mau apa sih, warna apa, udah ada pilihannya gitu loh. Itu jadi kayak pertanyaan, halo selamat datang di toko XYZ, Anda bisa kami bantu? Lalu dia kasih pilihan, mau cek harga, yang kedua mau cek barang, yang ketiga inquiry lainnya ya, atau permintaan lainnya. Nah ini juga mirip, jadi ini adalah platform chat ya kan, komunikasi yang pakai robot. Jadi Anda bisa ada pilihannya langsung, oh sign up, balas atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi mobile monkey seperti chatting yang mempunyai robot ya. Jadi kalau berbayar ya berbayar ya. Jadi kalau ditanyakan wah Facebook juga berarti banyak sekali ya yang charge-nya. Ya namanya juga alat-alat marketing ya. Kalau marketing dikasih gratis semua biasanya agak terbatas ya fungsinya. Seperti kalau kita lihat WhatsApp, WhatsApp itu ada beberapa yang fungsinya terbatas gitu loh dibandingkan kalau Anda punya WhatsApp API ya, atau WhatsApp bisnis sih udah gratis ya, cuma WhatsApp bisnis API itu yang berbayar ya. Oke, berikutnya nih salah satu juga yang biasa sobat kelas kalau lihat di Facebook, kita sering lihat aku sudah punya loh hadiah misalkan tumbler ini, kapan giliran kamu? Kalau kamu mau atau kamu suka dengan tumbler ini, klik aja di bawah ini dan dapatkan secara gratis ya. Nah, ini adalah suatu trik untuk mendapatkan data pelanggan ya. Jadi jangan bilang selalu oh gratis gitu loh. Indikasi giveaway, kontes, sesuatu berhadiah yang cuma-cuma ataupun yang gratis, itu biasanya untuk mendapatkan data pelanggan. Ya, biasa Anda diminta masukin email paling tidak, kemudian biasa diminta nomor handphone, ya. Kalaupun at the end kalian memasukkan alamat email yang palsu ataupun nomor telepon yang palsu, mungkin biasanya Anda nggak bisa klaim hadiahnya. Ya, karena dia akan bilangnya gini, nanti notifikasi pengiriman atau apa akan dikirimkan melalui email. Ya kan dia udah memberitahu kan seperti itu, pasti Anda akan kirim emailnya yang benar dong, ya kan? Nah, itu caranya adalah Anda buat suatu event di Facebook melalui short stack ini. Anda buatkan giveaway, misalkan Anda giveaway masker, giveaway hand sanitizer atau apapun ya. Anda untuk mendapatkan leads. Leads itu kontak, ya kan? Apakah nomor handphonenya, apakah emailnya, apakah kesukaan dia. Ya, itu dia. Itu caranya untuk mendapatkan kontak number. Biasa kan sobat kelas pasti bilang gini, aduh saya mau jualan produk nih, tapi saya nggak tahu nih, nggak pernah punya nomor telepon pelanggan, apalagi selama ini saya baru tamat kuliah, tamat sekolah, saya cuma punya nomor telepon teman-teman yang ada di sekolahan, saya pengen itu punya nomor telepon yang cukup banyak, yang bisa saya kirim-kirimkan WA, promo, ataupun gimana gitu ya, Facebook atau gimana kan. Nah, inilah satu caranya ya, jadi Anda buat suatu sayembara, suatu giveaway, suatu kontes, bagi-bagi yang harganya agak-agak murah-murah ya, biasa masker lah, masker cantik lah, lalu kemudian hand sanitizer, banyak hal lah ya, gift-nya yang bisa Anda berikan dengan cuma-cuma untuk mendapatkan, untuk ditukarkan ya, kalau saya bisa bilangnya ditukarkan dengan datanya si calon pelanggan. Apakah itu efektif? Ada juga yang efektif. Karena dengan demikian kan Anda mendapatkan banyak gitu loh ya, banyak sekali data-data. Apalagi kalau hadiahnya yang bagus-bagus gitu ya. Kalau biasa hadiahnya terlalu sedikit misalkan, atau terlalu tidak terlalu tertarik ya, orang-orang yang mungkin tidak ada yang ini ya. Tapi kalau Anda bilangnya oh dapatkan satu set alat masak, wah banyak nih orang akan ikut. Masih ingat kan ya kalau Anda lihat ya, atau mungkin sekarang kalau di sosial media, follow ini, lalu kemudian tag 3 teman Anda. Nanti kemudian akan diundi mendapatkan e-wallet ya. Nah, itu dia. Itu juga termasuk salah satu ajang-ajang untuk pemasaran ya. Oke. Berikutnya yang juga kita akan bahas di sini, fanpage ya. Sempat ada yang nanya saya tentang Facebook fanpage. Oke, Facebook itu ada 2 kategori. Yang mungkin yang sobat kelas lebih banyak pakai itu profile.
Facebook profile, ya. Jadi cuma ada profil kita sendiri, ya, profil kita sendiri. Lalu apa bedanya dengan fanpage, ya? Fanpage ini udah kayak seperti memang mirip-mirip dengan profil Facebook profile, cuman dia bisa atas nama suatu organisasi, atas nama suatu perusahaan atau komunitas, ya, bentuknya persis sama seperti profil Facebook, cuman untuk mengelola Facebook fanpage ini bisa dikelola oleh banyak orang, karena ini kan fanpage, ya. Apabila orang yang nge-like, ya kan, atau yang mungkin menjadi follow, ya kan, follow fanpage ini, dia bisa selalu melihat atau mendapatkan, kayak kita namakan kayak subscribe, ya, kita mensubscribe. Jadi begitu orang ini posting sedikit, kita langsung juga bisa mendapatkan informasi gitu loh, ya. Lalu kemudian Anda juga jadi bisa bebas untuk nge-like, nge-comment, nge-share apapun di dalam Facebook fanpage tersebut. Apa bedanya kalau gitu? Nah, kalau Facebook fanpage kan itu biasanya kalau kita punya banyak fans, orang kan jadi lebih percaya gitu loh, ya. Apalagi kalau Anda menjual, Sobat Kelas menjual sesuatu di Facebook fanpage-nya, ya, menjual apapun lah, ya. Maksudnya Anda menjual barang atau layanan atau jasa. Nah, kemudian orang-orang kan banyak nih yang nge-like, barangnya bagus loh, enak loh makanannya, ya kan. Misalkan Facebook fanpage Anda adalah makanan makanan Indonesia rica-rica gitu loh, ya. Wah, orang kan, wih, enak nih, ya kan. Minta resepnya dong, Anda bisa posting nih. Ini loh resep-resepnya, ya. Jadi jangan takut untuk berbagi. Masalahnya gini, karena Anda menciptakan fanpage, berarti itu udah Anda menciptakan suatu komunitas. Biasa orang kadang-kadang mikirnya gini, wah, kalau saya berbagi resep, nanti orang pada tidak ada yang mau membeli makanan saya lagi gitu loh. Enggak, ya, bukan kayak gitu. Karena kan cara orang masak beda. Apalagi kalau ada yang bilangnya gini, wah, saya pernah ikutin nih resep kamu nih, ternyata tidak sesuai rasanya, atau mungkin saya ternyata ada kurang bahan atau gimana gitu, ya, rasanya nggak sama. Ya, pernah dengar yang kayak gitu, ya. Aku mau dong beli sama kamu lagi dong makanannya, misalkan, ya kan, ikan rica-rica atau mungkin cumi rica-rica, ya. Nah, itu kan suatu fanpage juga. Jadi membuat orang, ya kan, calon pelanggan ataupun pelanggan yang sudah ada di dalam fanpage kita itu untuk bisa komentar, ya, bahwa oke, saya trust, saya mencoba, lalu kemudian di situ bangun komunitas, ya kan, komunitas satu dengan yang lain saling berkenalan gitu loh, ya. Apakah setiap pemilik akun Facebook bisa bikin fanpage? Oh, pasti, ya. Fanpage itu gratis, ya. Anda kalau ditanya, saya pun mungkin belum punya Facebook account nih, saya bisa punya Facebook fanpage. Yes, semua orang bisa membikinnya, karena ini adalah fasilitas dari Facebook yang dalam tanda kutip gratis, ya. Mirip dengan profile pictures, benar-benar mirip, cuma ya dia fanpage. Bisa Anda posting juga, sama kayak membangun komunitas sih kalau saya bilangnya, ya. Komunitas Anda bisa pajang foto, Anda juga bisa pajang video, ya. Kemudian oke, bagaimana cara bikin fanpage, ya? Nanti kemudian kita akan workshop. Saya punya Facebook fanpage. Oke, nih kita tanya nih, rekan Sobat Kelas Yunita yang punya Facebook fanpage, apakah Anda merasakan manfaatnya dari Facebook fanpage nggak? Terkait dengan bisnis yang mungkin Anda lakukan, atau mungkin itu sekedar cuma untuk membangun komunitas dan sebagainya. Bagaimana nih? Anda merasakan ada manfaat nggak Facebook fanpage itu? Nggak terlalu maksudnya seperti gimana nih? Apakah Anda kurang posting, Anda kurang ada traffic? Oh, oke. Satu sisi mungkin karena jarang posting, ya. Kalau saya ngelihat, ya, kalau sudah punya fanpage, ya kan, jangan sampai ditinggalin sama orang-orang yang ngefans. Oke, tadi ada yang tanya, bagaimana cara buat Facebook fanpage? Mirip dengan bikin Facebook biasa, ya. Anda Google Facebook fanpage, lalu kemudian masukin email dan sebagainya sesuai dengan registrasi yang biasa kalau Anda mau logging atau registrasi di awal gitu loh. Persis mirip. Lalu kemudian setelah itu Anda akan masuk kepada wall-nya Facebook, benar-benar mirip sekali, ya. Nah, dengan Anda punya fanpage, ya kan, Anda bisa add orang. Anda juga bisa menyuruh orang untuk ikut fanpage Anda. Biasa kalau Anda lihat kan, ini invite saya loh untuk nge-like fanpage. Ya, itu mereka, karena mereka sudah membuat fanpage. Jadi misalkan mereka punya restoran, mereka punya kedai, mereka punya jualan produk, ya kan, mereka punya apalah yang pokoknya untuk membuat suatu komunitas, ya. Anda bisa gunakan fanpage beneran, ya, karena fanpage itu membuat kita juga punya image,
Ya, kalau saya bisa bilang seperti itu ya, image, bukan sekedar cuma Facebook profile. Kalau Facebook profile kan terlalu general ya, tapi kalau Facebook fan page itu lebih ke kesannya benar-benar ya udah I take it, saya serius nih, ya kan, mau bangun suatu komunitas, mau bangun suatu perusahaan atau organisasi, ya. Anda sering posting, ya seperti yang tadi saya bilang di awal, misalkan saya buka membuat tentang Facebook fanpage untuk restoran rica-rica, ya kan? Di situ saya buat tutorial, ya kan? Saya buat tutorial, saya bicara bahwa oke, kalau misalkan halo, ya kan, fan dari rica-rica, ya kan, atau fans rica-rica, ya kan, Anda mau membuat kali ini membuat ayam rica-rica, ya supaya ayamnya atau mungkin rica-ricanya meresap, ya kan? Mesti dilakukan ya apa dan apa. Bagikan tips di situ. Karena Anda punya fans, ya kan? Nah, orang dengan fans ini juga pasti hanya bermanfaat sekali ya fan Facebooknya, ya kan? Nah, bisa jadi Anda juga menambah lagi orang yang makin suka gitu loh dengan fanpage Anda. Semakin sering posting, ada sering orang like, semakin sering orang traffic, ya kan, ngunjungin fanpage Anda, meningkatkan brand, ya, meningkatkan kesadaran merek, produk, dan juga layanan yang Anda offering, ya. Oke, ya, itu menurut saya kalau ini adalah alat-alat marketing yang tadi ya kita sebelumnya lagi ya. Ya. Oke, Facebook Messenger ya, Facebook Messenger seperti biasa kita udah tahu mirip-mirip WhatsApp ya. Kemudian Facebook Ad Manager, ya ini kalau Anda mau beriklan di Facebook ya, karena sekarang gini, kalau dibilang iklan di Facebook mahal, iklan di TV lebih mahal, apalagi iklan di koran, ya kan, iklan di koran juga mahal, begitu satu hari lewat, udah dah, nggak tahu lah kemana itu koran, ya kan. Nah, kalau iklan di sosial media, untuk sementara, untuk saat ini, ya, berdasarkan banyak sekali penelitian mengatakan, untuk saat ini, paling efisien dan paling efektif. Ya, jadi Anda mau ikuti, oh kalau gitu TV nggak efisien, nggak efektif. TV efektif tapi tidak efisien, ya kan, karena kemahalan. Bisa jadi nggak balik itu modal, ya kan. Hanya perusahaan-perusahaan benar-benar skala besar yang pengen supaya ada image, ya kan. Justru itu kalau sobat kelas melihat lah ya, sekarang kecenderungan iklan, ya kan, di suatu misalkan televisi apa ya, TV apa, kebanyakan kita oh kayaknya mereka satu grup deh, ya kan? Satu grup antara yang punya TV dengan punya restoran atau yang punya TV dengan perusahaan ini, ya kan? Kita udah ngelihat bahwa mereka itu hanya sister company yang langganan iklan di stasiun TV tersebut, ya. Dan melihat juga kalau iklan-iklan sekarang di TV kan begitu ada iklan kita pencet saluran yang lain. Apalagi beberapa sekarang kalau sobat kelas punya jaringan kabel TV, sudah tidak ada tuh iklan, ya kan, jadi makin kurang gitu loh, makin kurang iklan-iklan di TV karena orang udah lihat bahwa itu terlalu mahal ya, bisa bermiliar-miliar padahal untuk sekian detik doang ya. Iklan di koran ratusan juta, itu pun juga mending kalau dilihat ya, apalagi sekarang kan sudah digital ya, banyak sekali koran-koran itu udah merambah digital newspaper ya, sehingga kalau dilihat dari kondisi sekarang dipelajari bahwa iklan di sosial media masih yang paling efisien dan paling efektif ya. Tentu saja ada budgetnya lah ya, jadi nggak dibilangnya iklan di sosial media gratis semua ya, kecuali kalau Anda iklankan di profil Anda sendiri gitu loh ya. Tapi supaya iklan Anda yang di profil sendiri supaya banyak, Anda perlu dong punya banyak teman, punya banyak yang like, punya banyak yang follow ya. Itu dia ya. Jadi supaya orang like, follow dan sebagainya, buatlah konten-konten, buatlah sesering mungkin postingan yang bermanfaat, postingan yang membuat traffic ke dalam akun Anda itu semakin banyak gitu ya. Kemudian berikutnya drum up, oke ini jarang sekali kita dengar, dan itu berbayar. Mobile Monkey juga buat yang mau mengembangkan bisnis yang misalkan Anda sudah punya bisnis yang mantap nih ya di Facebook akun Anda mau ada yang bisa bantu untuk reply ya, kita namakan chatbot, chatting robot, ini Mobile Monkey lah ya, karena Mobile Monkey ini udah ngeset Anda mau ngapain, tindakin kayak ini, would you like to get occasional Facebook Messenger tips for me? Yes, no, ya kan, tinggal kita klik yes atau no. Jadi semakin orang pun yang ada yang menggunakan ini Mobile Monkey, karena kan kita ingat ya Facebook ini digunakan
di seluruh belahan negara, ya. Bayangkan kita di sini malam, Amerika pagi, ya kan? Kita malam di sini tidur, Amerika sedang melihat produk kita, lalu bilangnya, oh kayaknya saya tertarik nih, ya kan? Mau cari lebih tahu informasi. Nah, mobile banking ini akan menjawab karena dia kan 24 jam ya, tidak pernah istirahat. Dia akan bilang, oh warna apa aja yang ada. Kita kasih pilihan warnanya black, white, red, yellow dan sebagainya. Ya, kalau memang sudah go internasional, pakailah bahasa Inggris ya. Kemudian short stack, ya kan ini buat yang mau cari leads, cari kontak. Anda mau punya banyak kontak number, Anda punya mau banyak data-data, silakan ikuti kompetisi, silakan ikuti gaya short stack ini. Ya. Kemudian yang terakhir Facebook fanpage. Di antara semua ini, yang tentu saja setelah Anda mempunyai Facebook Messenger, punyalah Facebook fanpage selain Facebook profile ya. Facebook pribadi sih saya namakan Facebook profile ya. Oke, masuk kepada yang berikutnya adalah kelebihan Facebook marketing ya. Facebook itu kan kita tahu ya, dia adalah sosial media, bukan yang paling pertama sih sebenarnya, tapi itu masuk sosial media kakek moyang ya, yang udah lumayan ada dari lebih lama daripada sosial media yang sekarang ada ya. Jadi udah pasti banyak nih yang menggunakan Facebook dibandingkan TikTok dan sebagainya. Tentu saja kalau kemarin sempat saya di sesi sebelumnya, saya memberitahukan bahwa Facebook adalah aplikasi sosial media yang paling banyak usernya. Atau survei Anda boleh cek di Google ya, bahwa Facebook di seluruh dunia, di muka bumi ini penggunanya paling banyak. Loh, bukannya YouTube ya? Atau bukankah TikTok? Itu baru melejit sekarang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti mungkin saja YouTube yang akan mengalahkan Facebook jika Facebook tidak berinovasi. Ya, tapi Facebook ini kan juga gencar-gencar nih, ya, supaya posisinya tidak diambil sama sosial media lainnya, ya kan dia terus fitur-fiturnya diperkaya gitu loh, ya. Lalu kemudian lihatlah nih cara kenapa kelebihan Facebook marketing nih, penggunaannya mudah, ya. Anda punya fanpage mirip dengan Facebook profile ya kan. Lalu kemudian ada Messenger itu seperti kirim-kirim message mirip dengan WhatsApp ya. Jadi Facebook marketing kurang lebih Anda punya profile, cara menggunakannya mudah sekali ya, bahkan nggak perlu diajarkan pun itu sebenarnya sudah easy to use. Jadi gampang, udah kelihatan tracknya mau kemana gitu loh. Yang penting sering-seringannya aja, sering-sering digunakan ya, sehingga Anda bisa merasakan kemudahannya. Yang kedua, jangkauan luas, ya, seperti yang dikemukakan, Facebook adalah number one, ya, sosial media number one di dunia ini, sehingga jangkauannya luas. Kalau Anda pengen, misalkan Anda budidaya apa gitu ya, yang adanya cuma di Indonesia, tapi Anda merasa bahwa barang ini atau mungkin layanan ini cocoknya buat market di luar negeri, ya. Di sini bisa Anda menciptakan ataupun membuat suatu komunitas pelanggan Anda yang memang khusus untuk internasional. Ya. Yang ketiga, menciptakan brand awareness. Ya. Karena sifatnya Facebook yang sudah sangat friendly user, karena jangkauannya yang juga luas, ya. Di sini bisa ada kesempatan kita untuk menciptakan kesadaran merek. Ya. Jadi merek-merek yang tidak pernah kedengaran pun, kalau melalui Facebook kita bisa tahu, oh ternyata ada ya makanan ini ya, atau mungkin oh ada ya produk ini, kayak gitu ya, untuk menciptakan brand awareness. Keempat, karena masih sosial media, ya dia memiliki advertisement, ada iklan, dan biayanya terjangkau sesuai dengan budget. Anda punya budget segini, Anda bisa sesuaikan, berarti cakupan Anda cuma bisa berapa orang, cakupannya bisa berapa kali, dan sebagainya. Kemudian kelima, kemampuan retargeting. Retargeting itu maksudnya kita bisa mengetahui bahwa oke, iklan saya ini nyasarnya cuma untuk kalangan milenial misalkan. Nah, Facebook itu akan sortir penggunanya dia milenial aja yang akan bisa melihat iklan ini misalkan gitu ya. Lalu kemudian Anda bisa juga nih, saya maunya yang bisa melihat iklan saya adalah Facebook user yang live in-nya di Jakarta. Itu juga bisa. Ya. Pokoknya Anda maunya gimana, dia ada cakupan-cakupannya. Oh ya, bisa nih, misalkan Jakarta atau Jabodetabek deh, ya. Karena soalnya barang saya itu
pecah belah misalkan kan, cuma bisa dikirim di daerah Jabodetabek, itu pun pakai Grab misalkan gitu ya, Grab instan atau Grab one day service ya. Nah, Anda belum mau menyasar ke misalkan ke daerah-daerah yang lainnya. Nah, ini kemampuan Anda untuk retargeting ya. Jadi Anda bisa seleksi siapa calon pelanggan saya dan siapa pelanggan saya itu melalui Facebook marketing ya. Jarang dong ada iklan yang bisa seperti ini. Kalau Anda lewat koran, mana bisa? Koran itu cuma bisa secara jangkauan doang, tapi dia nggak, yang bacanya pun kita nggak tahu siapa kan. Ya kan yang baca koran misalkan, kecuali kalau Anda sekarang udah digital ya. Kalau koran digital kan sekarang udah ada nggak ini apa siapa sih yang user digitalnya ya. Tapi sekarang iklan-iklan bahkan news-news yang digital juga semua bikin postingan kok di sosial media ya. Kita sebut aja kompas.com ya kan, juga udah ada fasilitasnya di sosial media, lalu detik.com, lalu masih banyak lagi lah ya yang bisa dilihat. Oke, ada tadi pertanyaan di sini saya lihat, di mana kita bisa melihat iklan di Facebook yang dipajang melalui Ads Manager dengan sengaja dengan tujuan khusus mau melihat iklan atau mau cari iklan. Di mana kita bisa melihat iklan di Facebook yang dipasang melalui Ads Manager dengan sengaja dengan tujuan khusus mau lihat iklan atau mau cari iklan. Maksudnya gimana dengan tujuan khusus mau lihat iklan, mau cari iklan? Ini gimana ya? Kalau di Facebook nih ya, bagaimana caranya? Bagaimana cara melihat ya? Kalau dibilang melihat sih, gini, user kita nih, usernya Sobat Kelas dengan user saya, kita masing-masing punya kesukaan yang berbeda. Ya, bisa jadi Sobat Kelas ada yang suka apa, nah iklan yang berbau itu yang akan terus masuk ke sosial media, Anda. Misalkan gini, saya kasih contoh. Anda belakangan ini sering mencari tentang di mana PCR, di mana antigen. Percaya atau tidak, sosial media Anda pasti iklannya PCR antigen. Atau kalau enggak berbau-bau tentang kesehatan. Ya, tentang apapun itu. Karena apa ya, ini sudah dibaca gitu loh, ya kan? Jadi Anda sering mencari apa, pernah nggak sih kebersit bahwa, loh, tadi saya nyari, misalkan saya nyari makanan kucing ya, saya nyari makanan kucing. Di Facebook, itu tayangin terus loh, makanan kucing dari toko A, toko B, toko C. Ya, dia itu iklan keluar terus nih, karena yang jual makanan kucing ini mungkin sering sudah bayar sponsor. Jadi waktu awal saya cuma nge-browse di Google atau di mana, ada machine learning loh, ada artificial intelligence yang sudah membaca bahwa saya sedang mencari makanan kucing, ya. Jadi akhirnya dia bisa mempromosikan ke saya. Kalau cara lihatnya adalah masing-masing dari kita beda pastinya ya kan, akun Facebooknya. Cuman kalau Anda melihat ada yang kayak gelarnya sponsor, ini saya lagi buka. Kalau Anda scroll down, memang kebanyakan di layar wall, ya layar wall masing-masing Facebook itu ada punya teman kita ya, teman kita yang sudah menjadi teman kita, misalkan yang sudah dua saling add. Nah, misalkan tiba-tiba ada tulisannya ini yang bukan teman Anda, tapi di bawahnya itu tulisan sponsor, ya, itu adalah iklan. Itu adalah iklan yang dibayar, yang khusus masuk ke beberapa user Facebook yang sesuai dengan target dia. Jadi apakah Anda masuk dalam target dia seperti misalkan umur, misalkan lokasi dan sebagainya. Tulisan sponsor aja, pernah lihat nggak sih ada tulisan sponsor di Facebook? Mirip dengan ini loh, tulisan sponsor ini. Ini dia. Kelihatan nggak ya? Nih. Oke. Ini nih. Pernah lihat tulisan sponsor seperti ini? Ada ya? Ya, itulah dia. Sponsor itu hati-hati, dia itu sudah berbayar. Jadi dia berbayar sehingga dia bisa masuk ke semua user Facebook, ya kan, yang sesuai ditargetin. Loh, saya nggak misalkan saya nggak pernah kok klik dia, karena bukan masalah Anda pernah klik atau nggak pernah klik, karena mungkin ada yang pas dengan Anda gitu loh. Apakah umur, apakah lokasi, apakah gaya hidup, ya itulah dia ya. Karena kalau punya saya nih, ya banyak ya sering lihat ya, nah itu iklan ya, jangan salah ya, itu iklan loh. Iklan tersebutlah yang selalu kita bisa termakan ya. Ada beberapa yang juga bahkan saking seringnya setelah teman saya punya postingan itu lagi ya kan. Belakang ini saya sering browsing tentang universitas, maka di Facebook saya
semua tentang universitas, mau di Nanyang University, lalu kemudian saya scroll up, lalu teman saya punya, ya kan, lalu kemudian yang lainnya keluar lagi university tentang pendidikan, ya, diploma. Nah, itu dia. Karena saya belakangan sering browsing tentang university, tentang suatu materi, tentang suatu training yang dalam tanda kutip formal training, ya. Jadi keluar semua nih. Ini get your skill, get diploma, degree, ya kan? Karena tentang pendidikan semua, tentang edukasi. Jadi di Facebook saya iklannya gitu-gitu terus. Nah, ada juga yang mungkin kalau saya nanti udah ganti nih, saya udah nggak mencari lagi tentang pendidikan, saya mencari iklan mencari makanan kucing, ya makanan kucing lah. Tidak bisa khusus cari iklan, tidak bisa khusus cari iklan. Oh, oke, saya udah tahu nih. Anda mau misalkan cari iklan ya, tidak bakalan bisa. Cari iklan, maksudnya Anda mau cari iklan, mau cari iklan, maksudnya Anda mau cari iklan, maksudnya gimana cara tunggu ya? Kadang-kadang saya lagi mikir, tidak bisa khusus cari iklan. Orang malah tidak mau mencari, tidak mau agar Facebooknya banyak iklan gitu loh, ya. Karena kalau kebanyakan iklan kan jadi saya biasa suka lihat tentang elektronik, tiba-tiba ingin cari bahan bangunan. Oh, oke. Jadi, oke, tenang aja. Sering-seringlah cari tentang bahan bangunan. Ya, satu sisi sih saya mikirnya gini, kenapa bisa jadi bahan bangunan itu jarang ada yang sponsor atau jarang ada yang mengiklankan bahan bangunan? Ya, pertama, bahan bangunan itu bukan komersial, ya, bukan benar-benar yang komersial yang gampang seperti jasa arsitektur, apartemen. Coba deh gini, pencari yang lain, ya. Cobalah Anda sering-sering Google tentang apartemen, ya. Anda seakan-akan mau selalu mencari apartemen, ya. Nanti iklannya akan muncul dengan sendirinya di Facebook Anda, di sosial media lainnya. Memang nggak bisa kita cari langsung Facebook nggak bisa kita cari iklan, ya, karena di dalam Facebook itu tidak ada pencarian iklan, ya, tidak ada pencarian iklan, tidak ada yang bisa Anda cari tentang iklan. Tapi kalau Anda mau cari profil, misalkan bahan bangunan, mesti cek dulu apakah ada profil toko bahan bangunan di dalam Facebook. Kalau ada, Anda follow toko bahan bangunan. Misalkan Anda suka dengan toko bahan bangunan Mitra 10, ya, Anda follow Mitra 10. Nanti dia akan terus datang tuh bahan bangunan punya. Lalu kemudian ada juga yang kayak Courts, ya kan, kayak IKEA, ya. Ya, tapi bukan cara yang kita tahu ya kayak batu, semen gitu ya. Ini kan lebih ke bahan improvement store gitu ya. Oh, cat khusus. Saya mau lihat ingin cari tentang, oh oke, cat ya. Cat yang khusus tahan air laut. Anda mesti tahu dulu siapa gitu loh perusahaan yang punya cat tahan air laut. Kayaknya kalau perusahaan cat tahan cuaca saya pernah lihat. Kalau tahan air laut berarti ini kayak khusus sekali iklannya ya. Harus tahu perusahaannya dulu nih ya. Misalkan anggaplah kita bilangnya Dulux ya. Karena saya cuma gitu tahu tentang Dulux karena untuk cek dinding kan ya. Anggap aja Dulux gitu ya. Anda mau cari, sukain dulu, follow dulu, like dulu. Nanti dengan sendirinya akan keluar lagi iklan-iklan tentang bahan bangunan ya. Tapi spesifik ke cat belum tentu ya. Spesifik ke cat karena ada beberapa yang saya bilang di awal bahwa ada beberapa produk itu yang tidak perlu diiklan, dia sendiri udah bisa menemukan marketnya gitu loh ya. Atau mungkin dia nggak punya margin untuk iklan gitu ya. Tapi secara perusahaan pasti punya ya, pasti punya ini Pompain ya kan, saya pernah lihat tuh iklan-iklan di Pompain tuh yang lagi di televisi ya. Anda coba like dulu ini page ya. Kalau Anda nge-like, dia pasti akan keluarin terus iklan-iklannya yang akan menyasar kepada sosial media Anda sih ya. Jadi itu yang bisa saya suggest. Kalau mencari langsung kayak kata kuncinya chat chat khusus untuk air laut. Mungkin belum tepat ya, tidak ada search pencarian gitu. Kecuali kalau Anda sudah tahu merek. Ya, sudah tahu merek karena Facebook itu bukan marketplace. Ya, kalau Anda mau marketplace, mungkin saya lebih bilang prefer walaupun Facebook sudah ada marketplace itu sebenarnya sudah mulai mengembangkan ya semacam Tokopedia,
The problem, ya, saya belum bisa taruh di sini karena marketplace-nya versi Facebook, dia tidak menjadi penengah untuk melakukan pembayaran. Justru itu kenapa akhirnya Facebook angkat tangan nih, misalkan Anda posting nih di marketplace-nya Facebook, pembayaran itu langsung antara penjual kepada pembeli. Facebook sebagai media yang menyediakan marketplace, Facebook Marketplace, tidak mau disalahkan kalau jika penjualnya, misalkan penjualnya lari setelah dibayar lalu hit dan run gitu loh. Dia nggak mau disalahkan karena dia dibilangnya berhati-hati sendiri, ya, selalu dia cuma taunya bahwa berhati-hati sendiri karena Facebook di sini belum menjadi penengah untuk mendapatkan uangnya gitu loh. Nggak kayak Tokopedia, nggak kayak Blibli, nggak kayak Bukalapak. Kita bayarnya dulu ke Facebook, ya kan, bukan langsung ke penjual. Jadi kalau ada apa-apa barang nggak dampe, kita bisa komplain ke Facebook, kita bisa komplain ke Tokopedia, dalam beberapa jam ke depan langsung diblokir, uang kita dibalikin, ya kan? Nah, justru itu kebanyakan Facebook belum bisa saya kasih tahu mengenai marketplace-nya, karena saya malah lebih banyak mendengar banyak fraud, banyak penipuan melalui marketplace Facebook. Kalau pakai Facebook Ad, kenapa iklannya suka kena pratinja atau postingan tidak relevan? Kalau pakai Facebook Ad, kena pratinjau dan postingan tidak relevan. Saya biasanya ngelihat kalau postingan tidak relevan itu postingan tidak relevan, maksudnya kayak gimana ya? Sorry. Memang segala sesuatu yang kita posting di Facebook itu akan disaring. Karena justru itu Facebook kenapa tidak ada tayangan-tayangan pornografi, tidak ada tayangan-tayangan sadis, tidak ada yang menyalahi ibaratnya tayangan-tayangan yang mengerikan gitu loh, ya. Bahkan juga kalau Anda mencoba memposting sesuatu yang copyright, misalkan film-film, ya kan, justru biasa kan waktu kemarin-kemarin lagi booming-booming Korea nih, wah, seri ini udah keluar nih, lalu keluarlah link. Bentar lagi Facebook akan hack langsung semuanya. Dia akan delete. Masih pernah lihat kan? Seperti itu kan teman-teman Anda bagi-bagi link film, bagi-bagi link film untuk film Korea atau apa gitu ya. Lalu kemudian berselang beberapa hari kemudian, link itu langsung putus. Jadi begitu Anda klik, loh kok sepertinya network error atau kemudian link error. Pernah mengalami seperti itu? Iya, karena memang Facebook itu ada bagian pratinjau. Kalau saya ngomongnya sih mungkin bagian yang mengobservasi iklan kita, postingan kita, tidak boleh menyalahi aturan Facebook. Karena Facebook punya tata peraturan yang mungkin awalnya kita sudah setujui waktu kita membuat user, karena dia ada peraturan ya, dia nggak boleh ada kekejaman, ya kan? Justru itu satu sisi dia masih kalahnya adalah apa? Live-nya. Live content tidak bisa live content tidak bisa dia saring. Justru itu beberapa kejadian belakangan ini sempat kan heboh karena diposting melalui live, lalu melakukan tindakan-tindakan yang kriminal lah misalkan, tapi live gitu ya. Cuma kalau untuk postingnya masuk ke dalam ini selalu disaring. Oke. Saya pernah posting kopi dari teman. Oke, itu kopi dari teman ya kan, tunggu saya lihat ya. Pernah kopi dari teman. Mana nih ya? Oke. Saya pernah posting kopi dari teman punya saya, nggak bisa di-post. Postingannya itu isinya apa? Kayaknya kalau saya ngelihatnya sih, karena memang bisa aja gini. Postingan masingnya film-film link-link itu awal mula teman Anda yang menjadi pertama, ya kan? Yang menjadi pertama yang nge-share link tersebut bisa lolos. Ya kan? Tapi kemudian Anda share berkali-kali, Anda share terus, tapi dilihatnya itu kayak ada tendensi yang posting jualan sembako udah setuju tapi nggak bisa diiklankan. Udah disetujui tapi nggak bisa diiklankan. Nggak bisa diiklankan. Tapi iklan yang berbayar atau gimana nih? Posting seperti biasa? Saya pernah kena zong melalui postingan iklan Facebook. Saya beli tapi tidak dikirim. Oh ya, itu saya bilang fraud ya. Sejak itu saya tidak pernah melakukan pembelian lewat iklan di Facebook. Apakah ini bisa dilapor? No, cannot. Facebook tidak mau bertanggung jawab untuk hal tersebut. Karena apa ya? Karena dia nggak merasa menerima gitu loh. Dia nggak merasa menerima. Kalaupun Anda mau melaporkan ke Facebook dia sebagai ini, suruh dia palingan akunnya ditutup.
akun Facebooknya gitu loh. Tapi akun Facebook ditutup, yang satu bisa lahir yang banyak gitu loh, ya kan? Dan dia kan banyak gitu loh kalau mau melakukan penipuan. Tapi Facebook palingan cuma nutup akun yang itu gitu loh. Kalau dia akunnya bermasalah. Nah, kalau Anda bilang balikin duit saya Facebook bilangnya, oh sorry, saya kan di sini adalah lebih ke brand awareness. Saya bukan tipenya yang selling banget kayak marketplace, ya kan? Nah, itu dia. Jadi bukan nggak bisa kayak gitu loh. Jadi dia melemparkan tanggung jawab lagi kepada be smart user ya. Tentu saja Facebook menjadi ajang kriminalisasi ya, scamming, fraud, banyak banget yang menggunakan lewat Facebook ya. Seakan-akan profilnya itu sangat mumpuni tapi ternyata penipuan gitu loh. Jadi kita harus jadi smart banget ya kan. Jadi ya kita bisa melihat banyak hal mungkin melalui fanpage dia atau mungkin follower dia dan sebagainya. Ada bisa kita tanya-tanya, oh pernah beli baru produk dia nggak, kayak gitu. Atau bahkan juga kadang-kadang ya yang diposting di Facebook, misalkan gambarnya seperti ini, yang datanya beda, ya kan? Facebook nggak bisa dituntut karena Facebook kan merasa bahwa oke, itu kan antara kalian berdua komunikasinya gitu loh. Palingan kalau mau pun hanya cuma bisa melaporkan akun ini fraud, Facebook cuma tutup aja akun dia, ya kan? Masih toleransi terhadap hate speech. Ya satu sisi karena saya bilangnya ya sesuatu yang sensitif, sesuatu yang baik foto, tulisan, kata yang menurut dia dalam versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang katanya kasar ya kan, yang kata-katanya intimidasi, bully ya kan, itu ditiadakan biasanya. Iklan barang yang sama ya kan, iklan barang yang sama, iklan berbayar nggak bisa diiklankan pada iklan berbayar. Kok aneh ya? Ada alasannya nggak tuh ya, maksudnya yang Christine nih, sahabat belajar yang Christine, dia sempat bilang kenapa nggak ya, kenapa iklannya yang mau berbayar tapi nggak bisa gitu loh. Pada jualan sembako kan, saya pernah kena copyright lagu di sebuah video. Ya, saya juga pernah ya kan melakukan postingan lalu saya masukkan tayangan-tayangan Korea, cuplikan tayangan Korea, besoknya langsung udah hilang ya kan, dilarang. Lalu sempat keluar warning dari Facebook kepada akun saya, jangan diulangi lagi ya kan, karena postingan Anda itu mengambil ataupun meng-cut bagian dari produksi film apa gitu loh, suatu spesifik film, melanggar copyright-nya gitu. Kalau begitu kita nggak efektif dalam melakukan di Facebook karena banyak penipuan. Oh, oke. Justru itu kalau saya lihatnya gini loh, bukan Facebooknya, bukan maksudnya penipuan melalui Facebook yang melalui profile ya kan, yang tidak berbayar ya kan. Kalau saya coba kasih lihat ya, kan biasa ini kita buat profile Facebook ya, yang sembarang lah, maksudnya saya juga punya, Anda juga punya ya kan. Nah itu tendensi kecenderungan kita untuk ditipu itu lebih besar ya kalau kita melihat postingan orang, kita nggak jelas juga siapa punya ya kan. Nah sekarang gini, kalau perusahaan yang mau iklan yang dalam tanda kutip sponsor ya kan, apalagi tanda sponsornya gitu ya kan, tentu saja Facebook sudah melihat bahwa perusahaan ini ada gitu loh, perusahaan ini nyata ya, tidak mungkin main sembarangan juga iklannya apalagi mahal-mahal ya, seperti tadi saya bilang edukasi, formal education. Mereka itu punya akun yang benar-benar valid gitu, yang bisa di ini Mas, yang bisa diverifikasi ya kan. Mungkin kalau Anda lihatnya bilangnya oh kalau gitu iklan di Facebook tidak bisa efektif. Tergantung nih, sekarang tergantung penjualnya ya, kalau saya melihat ya, kalau memang penjualnya dengan statusnya penipuan kelas kakap, dia bisa aja bikin website palsu ya kan, seperti kita tahu lah ya pinjaman sekarang ataupun digital keuangan ya, sekarang ini udah banyak bertebaran yang palsu ya, yang bodong-bodong, investasi bodong dan sebagainya. Itu berarti memang sudah perusahaannya itu berniat memang ya kan, dia bikin perusahaan palsu, dia bikin seakan dia itu real, kemudian ada iklan di Facebook, lalu semua komunitas merasa bahwa oke, terpancing dengan iklannya, lalu membeli gitu loh. Ya, satu sisi Facebook memang nggak bisa bilangnya dia memverifikasi semuanya gitu loh ya. Tergantung kitanya pintar-pintar kita lihat lagi lah. Seperti kalau saya bisa bilang ya, Tokopedia ya, cuma kalau memang Tokopedia satu sisi uangnya kita nggak bakalan hilang ya, uang kita kan nyetor ke Tokopedia. Untuk sementara ini Facebook itu justru tanda kutip ya saya bilang ya, Facebook adalah brand awareness
Kalau Anda bilangnya mau menjual secara sell, buy and sell, lalu harus transfer, mungkin tahap berikutnya lah, ya, bangun dulu trust, ya. Facebook itu adalah untuk brand awareness, sosial media dimanapun adalah untuk iklan brand awareness. Kalau kemudian Anda punya brand awareness, Anda bisa meyakinkan orang, membuat satu fans, membuat satu komunitas, orang sudah percaya, orang udah percaya, mungkin sih tinggal apakah penjualnya ini memang tipe penipu atau tidak gitu loh ya. Kalau memang tipe penipu, langsung hit dan run dia. Tapi kalau kita yang memang berniat tidak pernah menipu ya, tidak ada konsep bahwa saya mau menipu, kita kan bukan benar-benar cuma menjual, kita nggak selalu bilangnya menjual, saya mau menjual produk ini, saya mau menjual produk, orang nanya-nanya apa, I don't bother gitu loh, saya nggak peduli. Nah, kita buatlah Facebook itu sebagai brand awareness, kita buat tutorial, kita buat sharing information dan sebagainya, bukan dalam tanda kutip penjualan secara langsung. Kalau kita cuma mau menjual tanpa ada embel-embel tutorial, tanpa ada embel-embel untuk bangun komunitas, jangan pilih Facebook, Tokopedia aja. Ya, karena memang di situ adalah marketplace. Sosial media adalah untuk kita brand awareness. Ya, foto udah bisa copywriting, udah bagus, mungkin karena akun Facebook-nya di hack juga ya. Oke, Facebook memang juga bisa dihack ya. Saya nggak bisa bilangnya Facebook sosial media itu tidak dihack. Cuma yang tadi sempat banyak memang rekan-rekan di sini merasakan bahwa seakan-akan kok Facebook kayaknya tidak begitu unggul untuk melakukan penjualan. Ya, dari awal saya bilang Facebook itu bukan untuk sell secara dalam titik bahwa saya punya Facebook untuk menjual. No, ya, jangan pasang mindset seperti itu ya. Anda punya Facebook akun, Anda punya fanpage, akun fanpage adalah untuk brand awareness ya, bukan semata-mata untuk langsung bisa menjual ya. Kalau Anda mau for sale, masuk marketplace, karena marketplace tidak perlu ada tutorial, betul? Anda bikin, misalkan Anda punya toko di Tokopedia ya, apakah Anda perlu tutorial? Enggak kan? Apakah Anda perlu video yang bagus? Juga tidak. Kredensial Anda yang dilihatnya adalah dari bintang, dari tingkat responsif, ya kan? Kalau Andanya misalkan toko Tokopedia Anda fraud, pelanggan tidak bakalan takut karena Tokopedia nggak bakalan lari, dia akan bilangnya, oh ya oke, kita kontak dulu ya si penjual. Kalau penjual memang tidak ada niat, tidak ada maksud kayak mungkin gimana gitu ya, melakukan penipuan atau enggak, nanti baru diverifikasi. Karena saya sendiri pernah mengalami bahwa seakan-akan saya penipuan. Ya kan, saya mendapatkan penipuan dari penjual di Tokopedia. Tapi Tokopedia bertanggung jawab karena dia marketplace, ya kan? Itu dia marketplace. Jadi uangnya disetor ke Tokopedia sih, ya. Oke, jadi mungkin manfaat tentang marketing di Facebook ini tolong dicermati. Marketing ya, marketing adalah memasarkan, bukan cuma berpikiran bahwa untuk jual dan jual ya. Jadi bagaimana suatu produk Anda menciptakan komunitas, lebih ke brand awareness ya, supaya orang lebih kenal Anda lah. Ya, ibaratnya bangun follower, bangun komunitas, itu memang agak sulit ya. Justru itu kebanyakan sekarang kalau Anda lihat iklan-iklan ya, mau jual followers, mau jual likes, mau jual follow, ya semacam gitulah ya. Itu berarti fake ya kan, palsu banget. Nah, itu hati-hati juga karena sosial media ini bisa dibeli. Orang-orang yang follow kita ya kan, kalau Anda sering lihat tuh jual follower ya kan. Itu semua adalah robot. Ya kan, kalau saya bisa bilangnya seperti itu ya. Jadi mereka itu bukan real, mereka bukan profil yang nyata ya. Kalau Anda lihat mungkin orang-orang beberapa loh kok instan banget, cepet banget followernya tinggi, ya kan? Mungkin ada satu sisi harus berpikir bahwa jangan-jangan dia beli follower tuh. Karena sekarang ngejual follower itu gampang banget, ngebeli follower itu gampang ya. Jadi membuat suatu akun sosial media seakan-akan bonafit, kata dilihat dari like-nya lah, post follower dia ya kan, yang like postingan dia banyak banget ya kan. Itu butuh waktu, butuh proses. Jadi kalau saya bilang media bukanlah hal yang instan ya, bukanlah hal yang hari ini saya bisa langsung dapat 1 miliar follower gitu loh. No, kalau orang yang dengan cepatnya mendapatkan follower dia, Anda patut curiga ya. Sosial media ini proses ya. Jadi kalau kalian terlalu tergesa-gesa, terlalu pengen instan, maaf,
not social media. Social media perlu proses untuk melahirkan komunitas, kecuali kalau Anda mau membeli follower dan sebagainya. Ya, oke. Apakah kita bisa nyari follower dan subscribe tanpa bikin konten? Nah, itu dia. Kalau Anda adalah seorang social media sejati yang memang untuk brand awareness, yang memang bukan penipu, ya kan? Tanpa konten nggak mungkin ada yang subscribe, nggak mungkin ada yang follow Anda. Karena postingan Anda kosong gitu loh. Orang mau lihat apa, siapa kamu, ya kan? Kamu juga nggak pernah, misalkan Facebooknya nggak pernah ada postingan, nggak pernah ada ini. Percaya sama saya, dia pasti tidak punya follower. Palingnya kalau dia pun punya follower, teman-teman sekitarnya doang. Karena mereka nggak punya ini postingan. Kita kasih contoh. Anda suka dengar Mata Najwa? Mata Najwa kan selalu tuh ada postingan dia tuh, baik di Instagram ataupun yang di Facebook. Kemudian banyak like-nya, ya, karena orang mau follow dia supaya bisa mendapatkan terus berita-berita dari Mata Najwa, ya kan? Nah, karena dia punya konten. Tapi kalau Anda bilangnya orang itu punya follower yang hebat, tapi dia nggak pernah bikin konten, nggak mungkin. Itu berarti beli. Ya. Berarti kalau ada itu fake ya. Ada yang minta soalnya. Iya, tanpa ada konten, tidak mungkin ada yang bisa yang kenal Anda gitu loh, begitu instan. Nah, apalagi kalau kita ngelihat, wah angkanya kok banyak sekali, fantastis nih, ya kan? Dia beli follower, karena follower itu dibeli instan, 150.000 pun udah banyak, tinggal kita negosiasi aja. Tapi mereka itu robot. Ya, ada juga kadang-kadang likes gitu loh. Ya, beli likes-nya, ya kan? Misalkan orang lagi ikut kompetisi, ya kan? Atau gimana, Anda bisa beli likes itu. Karena yang nge-like itu apa? Robot-robot itu semua, ya kan? Robot-robot itu justru kebanyakan sekarang kan kalau kita ngelihat beberapa sistem-sistem yang udah canggih-canggih, mereka selalu mensortir, are you human or robot? Pernah lihat kan? Nah, itulah dia. Apa bisa tahu follower yang dibeli atau yang di follower yang dibeli dengan yang real? Oke. Memang agak sangat sulit untuk dilihat ya, tapi gini, kalau followernya dia real, postingan dia banyak yang nge-comment. Ya, itu aja. Kayak misalkan tadi saya bilang Mata Najwa, ya kan? Dia punya postingan. Lalu yang Anda lihat tuh komennya bisa sampai ribuan orang. Berarti follower dia real. Sementara kalau follower dia banyak, dia buat postingan, ya kan? Yang nge-komen nggak ada, ya kan? Itu bisa jadi udah palsu semua. Nggak semuanya palsu sih, bisa jadi juga gini, kontennya basi. Ya, kontennya basi, lalu kemudian kenapa orang itu bisa nge-like dia, nge-follow dia ya waktu awal ya. Satu sisi kita mungkin lihat dulu, mungkin dulu perusahaannya dia terkenal, lalu kemudian dia meninggalkan sosial media karena terlalu sibuk. Bisa jadi seperti itu juga. Ya, karena ada kan perusahaan yang dulunya waktu awal-awal nih, misalkan saya nih ya, saya punya jualan pisang goreng. Saat pisang goreng saya belum laku, saya sering nih posting, bikin cara pisang goreng, cara memilih pisang dan sebagainya, cara bikin posting. Saya sering bikin posting karena belum laku untuk menciptakan brand awareness. Tiba-tiba penjualan saya bisa sampai 1 juta. Saya nggak mau saya mungkin udah tidak punya waktu untuk posting di Facebook lagi. Ya kan? Nah, tapi dengan follower saya yang dulu-dulu udah ikut saya, ya kan? Mungkin sekarang saya udah jarang posting, tapi mereka terus ikut saya. Nah, tiba-tiba saya buat postingan saat lagi sepi atau gimana, ya kan, orang yang komen juga dikit, ya kan. Nah, itu dia mesti kita lihat juga sih, tapi memang agak sulit untuk dibedain yang mana follower sejati dengan follower yang dibeli, ya. Cuma kalau satu sisi, kalau tidak pernah ada konten, nggak punya apa-apa, kita nge-like dia untuk apa ya? Ya kan, gitulah satu sisi ya. Atau mungkin kalau mempercepat banyak like nih, ada satu ilmunya juga mempercepat banyak like yang banyak orang sekarang sudah lakukan. Ya kan, yang seperti itu loh. Anda ingin mendapatkan kaos gratis, like atau follow akun saya maksudnya, dan tag 3 teman Anda, suruh mereka ikut melakukan hal yang sama. Kemudian 10 orang yang beruntung mendapatkan kaos cantik. Gampang kan? Gitu. Sekarang banyak sekali orang melakukan seperti itu. Demi kaos loh, ya kan? Kaos yang cuma harga 50.000, Anda beli 10 berarti 500.000. Ya, satu sisi Anda bagi ke 10 orang, dengan orang-orang juga pada akhirnya ini, oh iya ya lumayan nih kaos nih, ya kan, udahlah I bet you luck lah, ya kan, kita cuma tinggal ngeposting,
nge-like apa, share atau apa gitu ya, itu tag beberapa orang. Itu salah satu cara untuk juga sekarang ini untuk benar-benar mendapatkan real follower, ya, real action, ya. Oke, saya rasa itu aja dulu pemaparan dari saya, ya. Semoga bermanfaat, tapi saya akan memberikan juga 2 minggu kemudian, ya. 2 minggu kemudian ini adalah, sorry ya, saya bagikan lagi closing karena berhubung waktu juga lumayan terbatas. Tadi udah. Oke. Bertemu dengan saya lagi 2 minggu kemudian dengan judul, kita udah pindah haluan, tidak lagi Facebook, kita akan masuk kepada sesi Instagram. Instagram kan lebih fun, lebih modis, ya kan, lebih lucu, ya kan, lebih milenial lah, ya kan, kalau bisa saya bilang ya. Serba-serbi Instagram di 2 Oktober di jam yang sama seperti malam ini jam 8.15 ya. Jadi sampai jumpa 2 minggu ke depannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga sharingan saya bermanfaat ya bagi rekan-rekan dan sahabat kelas semuanya, dan kita bisa menggunakannya supaya lebih bermanfaat ya bagi kita dan juga bagi semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, terima kasih Salam Bu sehat Liana selalu. untuk sharingnya malam ini. Sampai ketemu 2 minggu ke depan. Yes. Terima kasih Bu Liana. Thank you. Bu Liana. Terima kasih. Thank you.